Selamat pagi Pak Andi, perkenalkan nama saya Michael Owen Eka Resisianturi dengan nomor induk mahasiswa 0000010572. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua kasus. Satu kasus terkait hak merek dan kasus kedua itu berkaitan dengan hak desain. Tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. Berdasarkan pada latar belakang dari kasus, Louis Vuitton merupakan perusahaan fashion yang telah memiliki cabang di 50 negara dengan total sekitar 460 toko di seluruh dunia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Mead Hennessy Louis Vuitton atau disingkat LVMH Group. Tetapi di satu sisi juga terdapat nama merek yang hampir sama dengan Louis Vuitton, yaitu Louis Vuitton Duck. Louis Vuitton Duck adalah restoran ayam goreng Korea Selatan yang berkantor pusat di Seoul dan dimiliki oleh Kim. Salah satu hal yang menjadi kontroversi pada kasus ini adalah logo restoran tersebut yang sangat mirip dengan logo brand Louis Vuitton. Kemiripan pada logo dari keduanya menciptakan masalah. Hal ini dikarenakan kemiripan dari kedua logo tersebut pastinya akan menyebabkan kebingungan, terutama bagi para pelanggan. Di sisi lain, juga terdapat asumsi bahwa pihak dari Louis Vuitton Duck melakukan pelanggaran hak merek dengan menggunakan merek yang relatif serupa dengan merek lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara curang. Dari kejadian ini, dapat muncul indikasi bahwa juga telah adanya persaingan yang tidak sehat. Kim, selaku pemilik restoran, seakan telah mengambil secara cuma-cuma atas nama dagang dari brand Louis Vuitton. Restoran Louis Vuitton Duck ini secara terang-terangan mengambil keuntungan tidak bersih melalui tindakan penipuan dan bersifat tidak jujur. Seseorang yang menggunakan merek dagang lain kemudian menggunakannya untuk barang kemasannya sendiri, kemudian menjualnya di pasar, maka dalam industri mewah, sebuah orisinalitas telah dicurangi. Kemudian, pihak dari Louis Vuitton mengirimkan surat perintah penghentian kepada restoran Louis Vuitton Duck, tepatnya pada bulan September 2015. Kemudian kasus ini dibawa ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan Perlindungan Rahasia Dagang. Selain pelanggaran nama, logo dan kemasan restoran tersebut sangat mirip dengan citra ikonik dari Louis Vuitton. Beberapa pelanggaran merek dagang yang dilakukan berhubungan dengan 3 pasal dalam Undang-Undang Merek Dagang Republik Korea. Adanya 3 pasal dalam Undang-Undang Merek Dagang Republik Korea tersebut terdiri dari pasal 230 yang intinya bahwa setiap pelanggar hak merek dagang ataupun lisensi eksklusif akan mendapatkan hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal sebesar 100 juta won. Adapun pasal 7 ayat 10 yang menyatakan bahwa setiap merek dagang dikhawatirkan akan menyebabkan kebingungan dengan jasa atau barang orang lain akibat merek tersebut sangat populer di kalangan konsumen. Serta pasal 7 ayat 12 yang intinya mengenai merek dagang apa saja yang identik dengan merek dagang yang diketahui sebagai indikasi barang kepunyaan orang tertentu oleh konsumen, kecuali indikasi geografis. Adapun hasil dari keputusan pengadilan, terdapat pertimbangan terkait durasi penggunaan atau pelanggaran merek serta niat yang disengaja sehubungan dengan aktivitas pelanggaran merek. Para pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan apakah nama bisnis melanggar merek dagang yang terkenal. Beberapa faktor tersebut meliputi kesamaan antar merek dagang dalam hal tampilan visual. Pengadilan juga menemukan kesamaan pada kemasan serta saluran pasar yang digunakan, sehingga memungkinkan konsumen menjadi bingung atau disesatkan terkait produk. Adapun hasil dari kasus ini adalah di mana pihak dari Louis Vuitton menuntut dan menginginkan restoran ayam goreng Louis Vuitton Duck untuk mengubah namanya secara keseluruhan.
Lalu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul juga memerintahkan kepada pemilik restoran agar membayar 12.750 US dollar per hari selama 29 hari kepada Louis Vuitton. Dan pembayaran tersebut sudah terhitung sejak restoran memajang nama yang diubah. Namun, peraturan Louis Vuitton berakhir terkena denda 14,5 juta Korean won lagi. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpatuhan pada aturan. Hal ini terjadi setelah restoran tersebut mengubah namanya setelah keputusan pengadilan pertama dengan nama Louis Vuitton. Dari kasus hak merek ini, terdapat pelajaran terkait pentingnya perlindungan merek dagang. Lalu, terdapat pemahaman juga adanya dampak jika menggunakan nama atau elemen merek terkenal untuk menarik perhatian. Mungkin memang tampak menarik, tapi bisa beresiko terkena hukum besar. Kasus yang kedua merupakan kasus hak desain. Hak desain merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya dalam desain industri. Pada tanggal 3 Mei 2018, Nike mengajukan gugatan hukum terhadap Puma North America di Pengadilan Distrik Massachusetts. Nike menuduh Puma telah melanggar paten utilitas milik Nike terkait dengan teknologi Flyknit, Air, dan perakitan sepatu sepak bola atau bisa disebut cleat assembly. Terkait teknologi Flyknit, Nike memperkenalkan teknologi Flyknit pada tahun 2012 yang melibatkan penggunaan benang dan variasi kain untuk menciptakan bagian atas sepatu yang ringan, pas, dan hampir tanpa jahitan. Nike mengklaim memiliki lebih dari 300 paten utilitas terkait Flyknit dan menuduh Puma melanggar beberapa paten. Salah satunya adalah United States Patent number 8,266,749. Paten ini menjelaskan metode pembuatan sepatu dengan bagian atas yang terdiri dari elemen tekstil yang dirajut secara unitari, menggunakan mesin rajut, dan elemen tekstil ini memiliki area dengan tekstur berbeda yang dirancang untuk memberikan dukungan dan fleksibilitas di area tertentu pada kaki. Yang kedua, terkait teknologi Air. Nike juga menuduh Puma melanggar paten terkait teknologi Air milik Nike, khususnya pada United States Patent number 7,401,420. Di mana teknologi ini melibatkan kantong berisi gas atau cairan dalam sol sepatu yang menyerap benturan. Nike mengklaim bahwa sepatu Puma Jamming menggunakan teknologi serupa tanpa izin. Kemudian, terkait perakitan sepatu sepak bola atau bisa disebut cleat assembly. Nike menuduh Puma melanggar paten-paten terkait perakitan sepatu sepak bola. Salah satunya pada United States Patent number 6,973,746, di mana paten ini mengatur desain dan mekanisme untuk perakitan sol sepatu olahraga dengan stud cleat yang dapat disesuaikan. Hingga saat ini, tidak ada informasi publik yang tersedia mengenai penyelesaian akhir dari kasus ini. Kemungkinan besar, kasus ini diselesaikan secara tertutup atau masih dalam proses hukum yang belum dipublikasikan. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri alas kaki dan menunjukkan bagaimana perusahaan besar seperti Nike berusaha melindungi inovasi mereka dari dugaan pelanggaran oleh pesaing. Berikut daftar pustaka dari sumber-sumber referensi yang saya gunakan. Demikian penjelasan dari saya terkait kasus hak merek dan hak desain. Saya harap penjelasan dari saya dapat tersampaikan dengan baik kepada Pak Andi. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.